Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Selamat menyaksikan. Shalom rekan-rekan semua. Pada video kali ini, admin akan membahas kembali materi tentang malaikat. Pada pembahasan tentang malaikat kali ini, admin akan membahas tentang malaikat pelindung bangsa Israel. Tonton sampai selesai agar dapat mengerti dan memahami pembahasan kali ini. Untuk sumber informasi dari pembahasan kali ini berasal dari kitab suci dan kitab-kitab tersembunyi lainnya. Seperti yang kita ketahui, Israel adalah suatu bangsa yang terdiri dari 12 suku. Mereka adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka dikenal sebagai bangsa pilihan Tuhan atau bangsa yang dipilih oleh Tuhan menjadi umat-Nya. Hal ini dapat kita buktikan dalam kitab suci yang menuliskan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tidak seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki malaikat penguasa atas mereka, bangsa Israel sebagai pilihan Tuhan, mereka dikuasai langsung oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri saja yang menguasai mereka. Namun demikian, Tuhan menunjuk dua malaikat utama untuk menjadi pelindung bagi mereka, yaitu malaikat Mikael dan malaikat Gabriel. Kebaikan Yahweh memanifestasikan dirinya dalam melindungi umat-Nya Israel. Jika tidak, bangsa Israel tidak mungkin selamat dari permusuhan bangsa-bangsa lain. Jika Yahweh tidak menunjuk pelindung untuknya, malaikat utama Mikael dan Gabriel, setiap kali Israel tidak menaati Yahweh dan perintahnya, dan dituduh melakukan kesalahan oleh para malaikat dari bangsa-bangsa lain, ia dibela oleh wali yang ditunjuknya, dengan hasil yang sangat baik, sehingga malaikat-malaikat lain takut akan mereka. Begitu para malaikat dari bangsa-bangsa lain ketakutan, bangsa-bangsa itu sendiri yang memusuhi Israel tidak berani untuk melaksanakan rencana jahat mereka terhadap Israel. Kedua malaikat utama ini mengambil peran yang sangat penting dalam sejarah bangsa Israel, terutama dalam peristiwa Eksodus ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Selain itu, mereka juga sering mengambil peran dalam setiap peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel melawan musuh-musuhnya. Mereka juga adalah malaikat yang menjadi pembela Israel ketika bangsa itu didakwa di hadapan Elohim oleh malaikat-malaikat penguasa bangsa-bangsa lain. Namun demikian, berbeda dengan malaikat penguasa bangsa-bangsa lain, kedua malaikat ini hanya bertindak atas perintah Tuhan saja. Jadi, sekalipun mereka ingin membantu bangsa Israel, tetapi jika Tuhan tidak mengizinkan, mereka tidak akan membantu bangsa Israel. Malaikat Mikael dan malaikat Gabriel adalah dua dari 4 malaikat utama yang berdiri di hadapan Tuhan. Mereka dipilih khusus oleh Tuhan untuk menjadi pelindung atau pemimpin bagi bangsa Israel menghadapi malaikat penguasa bangsa-bangsa lain. Selain mereka, malaikat-malaikat yang ada di bawah komando mereka juga ikut membantu bangsa Israel dalam melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Kedua malaikat ini mengambil peran dalam kehidupan Yakub, bapa dari 12 suku Israel. Kita juga tahu bersama bahwa Israel adalah nama dari Yakub. Malaikat Mikael diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi pelindung baginya ketika Yakub berada dalam rahim ibunya
karena ancaman dari saudaranya Esau bersama dengan malaikat pelindungnya. Selain itu, pada waktu Yakub menerima berkat dari ayahnya Ishak, malaikat Mikael dan malaikat Gabriel diperintahkan oleh Tuhan untuk memegang tangan kanan dan kiri dari Ishak ayah mereka dan mengarahkannya ke tangan Yakub yang dibalut dengan bulu, sehingga Ishak tidak dapat membedakan anaknya. Pada waktu bangsa Israel berada di Mesir di tanah perbudakan, kedua malaikat ini juga mengambil peran yang sangat penting. Ketika Musa hendak dibunuh oleh algojo Firaun karena peristiwa kematian orang Mesir yang dilakukan oleh Musa, Tuhan memerintahkan malaikat Mikael untuk menyelamatkan Musa. Malaikat Mikael menyamar menjadi algojo Firaun dan merubah wujud algojo itu menjadi seperti Musa, sehingga algojo itulah yang mati dibunuh dengan pedang, dan kemudian membawa Musa keluar dari Mesir sejauh perjalanan 40 hari dalam sekejap. Pada waktu Tuhan mengutus Musa kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, Tuhan memerintahkan malaikat Mikael untuk menemuinya dalam semak duri yang menyala seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran. Malaikat Mikael dan malaikat Gabriel juga mengambil peran yang penting pada waktu terjadinya eksodus bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Malaikat pelindung bangsa Mesir mendakwa bangsa Israel di hadapan Tuhan dan menantang malaikat Mikael untuk berdebat dengannya. Namun, karena Tuhan mendukung bangsa Israel, maka dakwaan malaikat Mesir digagalkan. Saat Tuhan hendak menenggelamkan pasukan Mesir di Laut Suf, malaikat pelindung mereka kembali memohon agar tidak menenggelamkan mereka. Namun malaikat Mikael memberi isyarat kepada malaikat Gabriel yang membuatnya marah dan kemudian terbang ke Mesir dengan cepat dan mengambil sebuah batu bata di mana seorang anak Ibrani telah digunakan sebagai mortar. Sambil memegang benda ini, Gabriel melangkah ke hadirat Yahweh dan berkata, "Ya Tuhan semesta alam, maukah kamu berbelas kasih kepada bangsa terkutuk yang telah membantai anak-anakmu dengan begitu kejam?" Kemudian Yahweh memalingkan diri dari sifat rahmatnya dan menempatkan dirinya di atas tahta keadilannya, dan dia memutuskan untuk menenggelamkan orang-orang Mesir di laut. Pada waktu peristiwa di Laut Suf, di antara orang-orang Mesir ada dua penyihir, Yanes dan Yambres. Mereka membuat sayap untuk diri mereka sendiri, yang dengannya mereka terbang ke langit. Mereka juga berkata kepada Firaun, "Jika Yahweh sendiri telah melakukan hal ini, kita tidak dapat melakukan apa-apa." Lalu Elohim memerintahkan Mikael pergi dan menghukum kedua penyihir itu. Malaikat utama Mikael menangkap Yanes dan Yambres pada rambut mereka, dan dia menghancurkan mereka di permukaan air. Selama bangsa Israel menyeberangi Laut Suf, malaikat Mikael berseru sesuai dengan namanya, "Siapakah yang seperti Yahweh di antara para ilah?" Malaikat Gabriel juga berseru kepada Yahweh, "Demi kebesaran kemuliaan-Mu, hancurkan musuh-musuhmu." Sebagai pemimpin bangsa Israel, malaikat Mikael sering bertentangan dengan para malaikat pemimpin bangsa lain. Pada waktu Musa meninggal, malaikat Mikael bertentangan dengan Samael tentang mayat Musa, seperti yang tertulis dalam kitab Yudas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Pada waktu bangsa Israel hendak menghadapi kota Yeriko, seperti yang tertulis dalam kitab Yosua, malaikat Mikael diperintahkan oleh Tuhan untuk menemui Yosua untuk mengajarinya cara untuk menaklukkan kota itu. Kemudian di zaman Gideon, bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Midian dan Amalek. Malaikat Mikael kembali diperintahkan oleh Tuhan
untuk menemui Gideon untuk mengutusnya menjadi pemimpin bangsa Israel yang membebaskan mereka. Bahkan ketika bangsa Israel berada di pembuangan, mereka selalu mengambil peran untuk membantu bangsa Israel. Malaikat Mikael dan Gabriel selalu membantu mereka dan melaksanakan perintah Tuhan yang ditujukan kepada mereka. Malaikat Gabriel adalah malaikat yang diutus untuk menyelamatkan Hanaya, Misael, dan Asaria yang lebih dikenal dengan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Di zaman Daniel, peran kedua malaikat ini sangat penting. Malaikat Gabriel diperintahkan oleh Tuhan untuk menemui Nabi Daniel untuk menyampaikan pesan Tuhan, bahkan menyampaikan rahasia yang tertulis dalam kitab kebenaran. Peristiwa paling terkenal adalah saat Nabi Daniel berpuasa selama 21 hari untuk bangsanya. Malaikat Gabriel diutus Tuhan untuk membawa jawaban doa Daniel, namun malaikat Gabriel dihalangi oleh malaikat penguasa Persia. Malaikat Mikael kemudian diutus Tuhan untuk menolongnya, sehingga malaikat Gabriel dapat menyampaikan jawaban doa Daniel kepadanya. Di dalam kitab Sakaria pasalnya yang ketiga, malaikat Mikael adalah malaikat yang berdiri untuk membela imam besar Yosua ketika ia didakwa oleh Satan. Dalam kitab Daniel pasal 12 dituliskan juga nubuat bahwa pada waktu akhir zaman akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsa Israel. Dan akan ada suatu masa kesusahan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ada sampai pada waktu itu. Dan pada waktu itu, bangsa Israel akan dibebaskan, yakni semua orang yang akan didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dari dahulu sampai sekarang, kedua malaikat ini masih terus melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka untuk menjadi pelindung bagi bangsa Israel. Demikian sedikit informasi tentang dua malaikat pelindung bangsa Israel. Sesungguhnya masih banyak lagi perbuatan-perbuatan kedua malaikat ini yang dilakukan di sepanjang perjalanan hidup bangsa Israel dari generasi ke generasi. Namun, jika kita membahas semuanya, maka akan sangat panjang pembahasannya. Namun demikian, semoga informasi singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi Yahweh Elohim Pencipta. Haleluya!